Tanggal muda Bapak Ibu ya. Ya, saya sama tim pengembalaan juga mengapresiasi Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Bulan ini tema bulannya kita ambil dari Matius 22 ayat 37. Silakan Pak Hendro. Temanya adalah prioritas ya Bapak Ibu ya. Apa Bapak Ibu? Prioritas. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Misalkan Bapak Ibu jatuh cinta pada seseorang, ya. Terus orang itu ngomong seperti ini, aku sayang kamu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, akal budiku, aku mimpiin terus setiap malam. Bahagia gak Bapak Ibu? Bahagia gak? Ya bahagia loh, masa enggak bahagia, munafik ya. Ya pasti bahagia ya. Yang senyum-senyum pasti pernah jatuh cinta ya. Yang gak senyum-senyum ya pernah jatuh cinta. Mungkin apa? Wis gombal gitu. Oke ya. Di sini tampilkan lagi Pak Hendro. Di sini ada sebuah kata. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Di sini ada kata-kata segenap. Ya Bapak Ibu ya. Segenap itu artinya apa? Seluruh, semua, utuh, itulah segenap. Saya tanya Bapak Ibu, orang yang bisa melakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, itu kata segenapnya pasti orang tersebut memiliki kepercayaan. Misalkan orang mau berusaha, dia melakukan investasi. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan melakukan investasi dengan segenap hatinya, dengan segenap sumber dayanya. Kalau ada seseorang mau membuka hati untuk seseorang untuk jatuh cinta, dia akan melakukan segenap hati ketika dia percaya. Wah, aku percaya aku bisa bahagia dengan orang ini. Kalau Bapak Ibu ya, putra-putrinya sekolah, kalau putra-putrinya itu percaya pendidikan yang sedang dia tempuh bisa menghasilkan hasil result yang luar biasa 20 tahun yang akan datang, pasti dia akan dengan segenap. Kata segenap ini hanya bisa terjadi jika orang tersebut percaya akan goal. Kata-kata tadi juga, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi akan dilakukan dengan segenap hati, akal budi dan jiwa itu jika dia percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya, dia tidak akan mau melakukan dengan kata-kata segenap. Ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat ya, ada orang bekerja malas-malasan, nggak segenap hati, artinya orang itu tidak percaya bahwa pekerjaannya itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang menjalankan usaha, kok nggak dikelola dengan segenap hati, artinya dia tidak percaya dengan usaha ini sebenarnya, wah paling nggak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Iya Bapak Ibu ya, kata segenap ini harus ada di kita ya Bapak Ibu ya. Untuk keluarga, untuk suami istri, lakukan dengan segenap, ya, 100% utuh untuk pasangan, 100% utuh untuk anak-anak. Kelihatan kalau misalkan tidak dengan segenap, ya harus dengan segenap. Semua anak Tuhan di sini harus dengan segenap. Ya Bapak Ibu ya, melakukan sesuatu harus segenap. Anak-anak juga, sekolah, studi juga harus segenap. Ya,
Jangan separuh-separuh. Pelayanan pun seperti itu. Harus segenap. Menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan juga harus dengan kata-kata segenap. Saya mau ajak baca selanjutnya itu di Wahyu 3 ayat 16. Ini gampang ngapalin ya, Wahyu 3 ayat 16. Silakan Pak Hendro. Puji Tuhan ya, kita punya komputer baru, komputer paling akhir, generasi paling akhir, paling canggih, yang termasuk paling tinggi. Mungkin kalau di level ya, se-Indonesia ya termasuk yang tertinggi, termasuk barisan-barisan yang tertinggi ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, luar biasa, lihat Pak Hendro tambah ganteng ya. Oke ya, jadi karena engkau suam-suam kuku, ya, tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan, bayangkan ya, dimuntahkan langsung dari mulutnya Tuhan. Tutup Hendro. Jadi di sini bukan masalah sungguh-sungguh, agak sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh. Ada 3 di sini. Dingin, terus apa? Anget, suam-suam, dan panas. Tuhan mau apa Bapak Ibu? Panas. Ya. Paket nasi. Ya. Tuhan mau panas, bukan mau pesen paket nasi Tuhan ya, enggak ya. Tuhan mau kita semuanya panas. Apa Bapak Ibu? Panas. Tuhan tidak mau suam-suam dan tidak mau dingin. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Area ini panas, ini suam-suam, ini dingin. Area yang ada mujizat hanya di panas. Area yang tidak ada mujizat, suam-suam dan dingin. Kalau suam-suam aja dimuntahkan, apalagi yang dingin, pasti dimuntahkan juga sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo jangan dingin, jangan suam-suam, tapi panas. Kalau Natal panas, ya. Wah kalau ada event panas ya kan. Wah hari ini kita akan ada ibadah keluar misalnya. Wah panas semangat ya kan. Tapi begitu ibadah biasa, wah panas ini, udah enggak cari Tuhan. Jangan Bapak Ibu ya, selalu panas. Ya, dulu panas, sekarang dingin. Bien-bien, saiki-saiki. Jangan Bapak Ibu, Tuhan menghendaki panas terus dalam mencari Tuhan. Kalau mesin jalan itu selalu panas. Ya, kalau mesin mati pasti dingin. Ya, kalau baru berangkat mesin ya kadang-kadang masih anget-anget ya, tapi lama-lama kan panas. Ya, kalau mesin ya dengan oli sintetis terbaru semakin panas, kerja oli itu semakin efektif. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita panas, tidak ada pilihan. Aku kalau hari ini ke gereja. Hari ini, wah nggak usah. Wah kalau pas ini beribadah. Oh kalau pas ini tidak beribadah. Oh kalau pas ini mengembalikan persepuluhan. Oh tidak mengembalikan. Jangan Bapak Ibu. Tetap kita bersemangat menjadi pelaku firman. Ya Bapak Ibu ya. Pelayanan juga gitu ya. Waduh dulu panas. Sekarang dingin. Jangan. Bapak Ibu kalau mau makan rawon maunya yang panas apa yang dingin? Iya ya. Saya beberapa minggu lalu saya makan soto dalam keadaan lapar. Saya sudah mencari warung soto. Imajinasi saya sotonya enak, panas, tambah kerupuk, tambah koya, tambah sambal, ya kan. Minumnya juga teh hangat. Wah, ciami soro ya. Kasih jeruk. Orang Surabaya itu aneh ya. Ciami itu apa sih Bapak Ibu? Apa? Bagus ya. Ciami itu bagus. Tapi soro itu apa? Sengsara.
Di mana cara mikirnya? Bagus, Ciami Soro. Saya juga, Ciami Soro, apa itu? Ciamso. Oh iya, Ciami nemenin, tapi kok ada Soro ya? Iya ya. Wah, saya udah berpikir, wah enak wah ada warung soto satu. Buka, udah malam Bapak Ibu ya. Wah, cuma satu-satunya warung soto ini. Saya datang, ternyata mau tutup. Ternyata kompornya udah dimatiin. Wah, saya dilayani, saya makan dingin. Ya, jadi saya minta teh hangat, ya dikasih dingin juga, semuanya dingin. Imajinasi saya rusak, ya. Ya, jadi wah trauma saya dengan soto dingin. Tuhan mau kita semuanya tetap panas. Ingat Bapak Ibu ya, hanya di area yang panas saja ada mujizat. Karena tidak dimuntahkan dari mulut Tuhan. Kalau Bapak Ibu, aku mau belajar biasa-biasa aja. Jangan, Tuhan mau sungguh-sungguh. Pelayanan aku biasa-biasa. Jangan, prima. Mencari Tuhan juga prima, berdoa prima, semuanya prima. Mau Bapak Ibu ya? Bulan ini temanya sangat bagus, kita belajar banyak nanti. Saya mau kita semuanya selalu panas mencari Tuhan. Selalu bersemangat mencari Tuhan. Iya Bapak Ibu ya? Selanjutnya, saya mau ajak kita baca di Pengkhotbah 11. Ya, ini kata-kata dari Raja Soleman. Ya, Pengkhotbah 11 Pak Hendro. Ngomong-ngomong mujizat ya. 3 minggu lalu kami dengan dukungan doa dari jemaat ya, kami mendoakan orang-orang sakit di rumah sakit. Waktu itu kita mendoakan seorang yang sudah tua Bapak Ibu. Ya, maaf ya. Ini lehernya sudah dibolongin loh. Jadi alat life supportnya itu sudah kayak di film-film itu loh Bapak Ibu. Ya, udah. Saya sama Pastor Gary, saya doa saya gini, Tuhan terimalah anakmu, Tuhan kembali ke rumahmu. Saya udah doa gitu istilahnya. Maksudnya udah tua juga gitu ya Bapak Ibu ya. Wes mulai Tuhan daripada sengsara, nggak tega saya ngelihat gitu ya. Pulanglah, sambutlah dengan jutaan malaikat di sorga, wah indah gitu ya. Tapi yang doain kan Pastor Gary. Tapi soalnya Pastor Gary kalau udah mau lihat komat kamit, ya mujizat biasanya. Tahu gak Bapak Ibu, seminggu setelahnya kita keliling, hidup. Bapak itu yang udah tua itu, saya pikir, nggak mati Rek. Saya pikir meninggal. Hidup, terus ditanya, oh ini ya yang mendoakan. Jadi dia diceritain sama keluarganya. Ini loh yang mendoakan kemarin gitu. Saya lihat lubangnya ini udah tertutup ya, udah diobatin ya. Waduh, saya pikir pikiran saya, wah udahlah beristirahat dengan tenang gitu ya. Ternyata Tuhan bisa memulihkan. Ayo kita sama-sama di area mujizat Bapak Ibu ya. Saya sangat percaya kalau Bapak Ibu tetap panas di dalam Tuhan. Keselamatan, kesehatan, keuangan juga enggak ketinggalan. Tuhan menyertai. Semuanya masa depan, semuanya di area mujizat. Saya mau kita semuanya melihat mujizat loh Bapak Ibu. Ya, beberapa minggu ini saya berdoa, Tuhan kalau berdoa di rumah sakit tolong jangan sakit tipes, masuk angin, kudis, jangan Tuhan. Yang berat langsung. Maka itu sekarang saya sama Pastor GB bingung ya. ICU dan HCU-nya banyak benar Bapak Ibu. Yang saya pikir, wah udah give up nih. Udah menyerah saya, waduh tambah mengerikan gitu ya. Tapi di situ justru semakin parah, semakin besar mujizat-mujizat ekstrim. Silakan Pak Hendro, Pengkhotbah 11 ayat 9. Ayo kita sebebas, segembira, semerdekanya kita dalam mengikut Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka. Wah ini, bebas-bebas no hati kita pada masa mudamu. Saya percaya
kata-kata masa muda ini enggak cuma yang berumur teenager ya. Yang berumur 20-an, 30-an, tapi yang sudah senior pun masuk. Soalnya apa? Semangatnya masih muda. Kalau Burus semangatnya saya lihat juga masih muda, darah muda ini Burusnya. Hati-hati ini Burus ini. Lengah dikit bungkus ya. Ya. Tadi lagi Pak Indro. Ya. Turutilah keinginan hatimu. Puas-puaskan. Paham Bapak Ibu ya? Turuti, bebaskan. Turuti keinginan hatimu dan turuti pandangan matamu. Apa yang kau pandang baik, lakukan sebebas mungkin. Ya. Yang kau pikir, wah bagus nih, lakukan semaksimal mungkin dengan segenap. Tetapi ketahuilah, ada apa Bapak Ibu? Karena segala, apa Bapak Ibu? Segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kalau Bapak Ibu sebebas-bebas dengan segenap hati, jiwa dan akal budi melakukan untuk Kristus. Ketika Bapak Ibu dibawa ke pengadilan, Kristuslah sebagai pembelamu. Tapi kalau Bapak Ibu sebebas mungkin dosa, melakukan pelanggaran firman, makin diperintahkan, makin dilanggar. Ingat, Tuhan akan membawamu ke pengadilan. Wah, aku mau memuaskan kehidupan duniaku, hedonku aku mau puas-puaskan. Ke gereja hanya acting aja, mengangkat tangan hanya acting, tapi nggak ada pertobatan. Yang penting hedon, yang penting dosa. Wah, sepertinya di gereja bersemangat, tetapi di luar jauh lebih semangat. Tuhan akan membawa kepada pengadilan. Saya berharap Bapak Ibu mau sebebas, semerdeka mungkin bersukaria dalam mencari Tuhan, dalam menjalani hidup, memiliki hidup yang positif, percaya masa depan selalu ada harapan, masa depan pasti ada mujizat. Ya Bapak Ibu ya, di sini ada gak yang sumpek, utangku banyak. Jangan biarkan hal itu membatalkan sukacitamu. Tetap pegang Kristus, lakukan yang terbaik dengan tetap bersemangat ya Bapak Ibu ya. Membaca firman juga, ayo sama-sama baca firman, berdoa senantiasa, memuji Tuhan. Semua lakukan secara gembira, secara maksimal. Anda tetap berada di area mujizat. Amin Bapak Ibu ya. Oke. Roma 12, ini bukan biskuit ya Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 11. Nah, ini ada apa? Kata-kata mutiara, banyak jalan ke kota Roma. Ini dia. Ini yang nulis Rasul Paulus pada saat mau dihukum mati loh Bapak Ibu ya. Pada saat mau dihukum mati. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini siapa yang tadinya rajin terus sekarang kendor. Kalau kendor itu apa sih? Misalkan karet ya. Molor. Molor apa ya? Jadi karet molor itu kan tadinya standarku segini, sekarang toleransi. Jadi molor. Misalkan aku mau melakukan pekerjaan ini 1 hari. Ya Bapak Ibu ya. Molor. Wah, aku mau pelayanan. Amin. Akhirnya janjinya molor mundur. Ya Bapak Ibu ya, jangan molor. Dijawil belakangnya, depannya. Jangan molor. Ya, bukan kolor ya.
jangan molor. Ya. Ayo Bapak Ibu ya, kita jangan kendor. Jangan molor. Biarlah kerajinan kita tetap menyala-nyala. Amin Bapak Ibu. Kita tetap semangat. Kalau Bapak Ibu punya teman, wah kalau ibadah kok ngantuk, ayo semangat. Ya. Wah, kalau misalnya puji Tuhan lemes, ayo semangat. Gitu ya. Kita berada di area mujizat. Terjadi sesuai dengan imanmu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Biarlah kita melakukan pelayanan, kita melakukan kasih untuk keluarga, kasih untuk sesama, pekerjaan kantor, bisnis juga, studi juga. Biarlah kita tetap menyala-nyala. Kalau menurunkan standar dari menyala-nyala menjadi suam-suam kuku, langsung dimuntahkan Tuhan. Apalagi yang dingin, malas-malasan, dimuntahkan Tuhan. Maka itu wajar kalau banyak orang di luar sana melakukan pekerjaan apa-apa yang menjadi prioritas dipecat itu yang apa? Yang molor, yang suam-suam, gak semangat, apalagi yang malas-malasan. Itu yang nomor 1 dipecat. Tapi yang panas disimpan gak sama bos? Disimpan. Saya percaya mereka itu mengadopsi caranya Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Ayo kita sama-sama semangat pelayanan, bekerja, studi, mengasihi suami, istri, anak, orang tua. Yuk kita sama-sama semangat. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.